memang tuh Marcel pemecah suasana. Jadi memang bos-bos kan udah mikirin bisnisnya. Tahu-tahu Marcel datang sebagai pemecah suasana. Nah, gue pernah bang waktu itu ikut Marcel. Terus sebelum Marcel datang, itu ruangan sepi banget. Tapi pas Marcel datang bang, wow itu pecah banget, semua rame bang. Orang di situ kayak melukin Marcel, teriak, wah Marcel, TV dihancurin, ya kan, speaker dibuang-buang. Semeriah itu bang, pokoknya. Ketika Marcel datang semeriah itu. Orang tempo hari pernah lihat, woi adikku, ya kan. Yang bosnya buat temen ya kan. Bang, itu beneran adik abang? Iya beneran. Saya kira bambu kering kan. Halo sahabat Marcel Widianto, ketemu lagi bersama Lelam Miskin Project di acara kesukaan kamu. Terus dukung konten ini ya di podcast Ngomongin Marcel, Bos Penjilat! Yeay! Bukan cuma bosnya, kita juga! Karena kalau kita tidak menjilat, kita tidak bisa berkarya. Enggak lah. Kita kan menjilat dengan karya. Tapi kan Marcel juga sukses gara-gara menjilat. Tapi memang dia juga karena usaha, karena menjilat. Makanya di episode ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Marcel nih. Tentang yang mungkin orang nggak tahu nih. Tapi ini adalah sisi-sisi yang dari Lelam Skin Project, baik gue Rante, terus Kicuy, Alif sama Egi bahas tentang kok bisa sih Marcel disenengin sama bos-bos besar? Kenapa ya? Emang biasanya begitu bang. Orang-orang besar, orang-orang kaya itu biasanya suka sama barang-barang langka. Atau emang dia cocok buat tumbang. Makanya di episode kali ini kita akan bahas tentang Marcel kok bisa sih punya magnet khusus, kenapa bisa bos-bos konglomerat itu kok selalu ingin dekat sama Marcel. Biasa kan kalau konglomerat itu pengennya dekat sama cewek-cewek cantik. Kok mau dekat sama Marcel? Benar. Apakah mereka kena asma? Jadi butuh darah tupai? Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi. Darah tupai. Tapi menurut gua ya, Marcel tuh kan emang bisa bergaul sama siapa aja. Kita nggak usah sebut lah nama bos-bosnya. Dan kita pernah lihat yang saksi mata, ada yang punya ini, ada yang punya itu, ada yang punya rumah mewah di mana-mana, ada yang punya klub bola, ada yang punya perusahaan Ferrari, Lamborghini, bahkan ada yang punya private jet banyak banget. Bahkan bos-bos nggak pernah nahan tangannya untuk ngasih duit ke Marcel. Bener banget. Sawer-sawer. Bener. Sampai mungkin beberapa bos itu kalau ngelihat orang tuh untuk ngasih sesuatu milih-milih. Tapi kalau sama Marcel tuh kayak jor-joran aja gitu. Mungkin bos-bos besar itu nganggapnya amal. Iya benar. Mukanya kayak kotak amal. Iya. Langsung masuk gimana sih? Iya. Dan Marcel juga bener. Dia tuh bergaul sama siapa aja. Bahkan waktu itu gue pernah ngeliat dia ngobrol sama lumba-lumba. Ganteng kayaknya. Tapi lumba-lumbanya serius. Iya. Ya bos katanya. Balik. Masa bercanda. Lumba-lumba. Kata lumba-lumbanya, baru kali ini gue lihat lumba-lumba, orang mirip lumba-lumba. Tapi Marcel tuh menurut gue ya, kenapa dia itu disukai sama bos-bos, karena memang ada yang pernah bilang karena mukanya itu mengandung unsur kasihan. Oh iya. Coba deh. Lu Marcel, lu ngaca dong, lu lihat muka lu kayak muka-muka yang kalau lu pernah lihat sinetronnya kalau anaknya ngambek tuh ya kayak apa Kalau mulutnya baju. mau keluar malam gitu, kayak anak-anak yang minta. Kayaknya kalau kita lu gimana sih kalau punya pacar kalau cemberut gitu? Kayak kita aduh kasihan banget kayak nggak pernah diajak ke pantai. Ayo ke pantai. Kalau dia tanpa cemberut tuh udah kasihan juga. Iya. Jadi Marcel tuh mungkin selain menghibur orangnya, dia juga bisa membuat orang-orang yang melihat dia tuh iba gitu mungkin. Bisa jadi. Jadi kan ngeliat iya. Wah, ada Marcel nih, Marcel. Ayo hibur kita dong, kalau udah hibur. Kok lama-lama? Aduh. Kasian ya gitu kan. Akhirnya dilanjutin lah sama Kicuy kan. Masa nge-PM? Udah panjang jauh-jauh udah pada Iya. Jadi apa ya? Entar lu. Guys, kayaknya Kici banyak pikiran. Dari tadi belum ngomong-ngomong. Iya benar. Doang. Kayak gua kemarin. Tapi menurut gue ya, kenapa Marcel juga
gampang banget bergaul sama kalau menurut gue ya ini bukan cuma orang kaya biasa. Iya. Ada kan orang kaya, tipe-tipe orang kaya kan misalnya punya rumah 3, 4, mobil 5, udah mengaku kaya. Yang dikenal sama Marcel tuh benar-benar VIP. Dia sangar yang pokoknya. benar-benar udah punya pesawat-pesawat jet, Nah, yang udah punya pabrik-pabrik besar. Nah, Yang utang gocap ke temen tuh nggak ditagih nih. agak ditagih. Ya Allah, Iya. jangan kan gocap Gi. 70 juga nggak ditagih. Nggak ditagih, bro. Iya, nggak boleh Orang ditagih. Yang kalau lagi jajan silin tuh udah nggak langsung keluarin buku cek tuh. Iya. Berapa harga seragam kamu? Saking kayanya tuh. Kalau mau ngambil duit udah nggak penting, Bang. Iya, benar. Iya, misalkan ATM dia A nih, tapi yang tersedia ATM-nya B, C, D. Udah bodo amat dia nggak pedulin ATM-nya gitu. Jadi ambil aja mau dari ATM begitu nggak sih? Ki? Ya bener karena memang orang-orang kayak yang udah apa ya levelnya tuh udah kayak yang VIP. Boleh bilang yang nongkrongnya udah di SCBD. Aduh. Yang di Sudirman. Ya udah orang-orang yang udah punya gedung-gedung besar di Iya. Jakarta. Itu teman-temannya Marcel tuh. Sangar. Orang nggak pernah tahu tuh. Sangar. Dan kalau ketemu sama Marcel langsung dipeluk, diangkat. Wah, iya. benar. Bayangin orang kaya yang meluk tuh. Itu yang lu lihat, Bang. Heeh. Ada yang nggak pernah lu lihat tuh waktu itu gue lihat, wah orang kaya banget kan. Ketemu Marcel seneng banget dipelukan adikku, habis itu dibanting ke belakang. Soalnya kenapa Marcel gampang disukai sama orang? Itu kalau kita lihat pakai mata terawang tuh, itu Marcel sebenarnya bukan manusia. Apa tuh? Timun suri. Bener. Timun Suri kan itu jago berkomunikasi. Iya, benar. Marcel tuh jago berkomunikasi. Benar. Jadi jago berkomunikasi pasti gimana? Lu nggak tahu sejarahnya, Gi? Nggak tahu sejarah Lu nggak tahu sih. sejarah? Si kancilnya kali. Timun suri itu dulu dianggap sama masyarakat zaman dulu itu beracun. Iya. Tapi karena dia jago komunikasi kan akhirnya masyarakat percaya tuh. Kalau dia nggak beracun kan. Iya, benar. Akhirnya dimakan. Terus kenapa bulan puasa selalu ada tuh kayak gitu Ya maksud gua tuh memang Marcel jago berkomunikasi. Iya, tapi jago sama berkomunikasi. timun mana kolerasinya. Timun suri itu memang di dalamnya itu kan mengandung kemanisan. Iya. Mulutnya Marcel tuh manis. Manis banget. Manis banget. Manis sih ya. Bahkan nih cewek kalau cium mulutnya Marcel besoknya penuh semut sini. Saking manisnya. Iya, semut merah. Kenapa rang-rang? Memang mulutnya manis karena Marcel tuh gak tau kenapa ya. Kalau berkomunikasi sama orang tuh berasa disanjung. Banyak orang yang jago menyanjung orang. MC kawinan kan jago nyanjung orang. Tapi belum tentu dia punya teman bos-bos. Benar. Nah, Marcel itu boleh dibilang job MC-nya jarang. Tapi di kehidupan nyata dia orang tuh kalau ngobrol sama Marcel tuh kayak berasa diperhatikan gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Bisa dibilang dia tuh emang di stand up comedy Indonesia dia raja ini kan terkenal raja menjilat kan. Raja menjilat. Oh iya benar. Raja menjilat, bro. Jago Maksudnya dia, banyak jago. yang senior yang mungkin dekat-dekat juga yang udah namanya tenar duluan sebelum Marcel. Sekarang bisa kehitung gitu. Maksudnya kalah sama bos-bosan Marcel yang dipegang sekarang. Mungkin nih ya kalau ketika komik lain menjilat, orang ngelihatnya biasa aja. Tapi ketika ngelihat seorang Marcel menjilat, orang malah jadi kayak iya nih Marcel, udah nih Marcel. Kadang kan Nggak ada orang kelihatan terlalu nih. kelihatan gitu, kalau ngejilat terlalu kelihatan, terus akhirnya lu nggak ngejilat lu. Tapi kalau ketika Marcel yang menjilat dan terlalu kelihatan, oh ini mah Marcel gitu. Dia udah punya stigma itu gitu, Bang. Makanya Marcel kan udah kemana-mana aja kan dia Bener. sama bos-bos ya. Bener. Naik pesawat jet ya kan. Kita aja belum pernah loh. Dia doang naik pesawat jet pakai sendal jepit ya kan. Iya, benar. Iya, dia doang mau sangar lu. Ya kan? Lex Swallow kan? Lex Swallow. Iya. Oh pas di bandara dicegat sama pilotnya. Kenapa emang? Adek bukan nganter donat kocok malah ke sana. Orang Marcel masuk ke ini bandara kan, biasa kan ada kan mesin X-ray itu. Itu Marcel bilang, aduh apaan istana boneka. Masuk ya. Terus bunyi. Iya. Pada telanjang. Ternyata badannya dilarang. Jadi badannya dilarang kayak bom. Kagak, soalnya kan kalau jadi belum tahu mesin X-ray itu kan kita kelihatan tuh dalam-dalamnya kan. Dalam-dalamnya ada apa aja tuh kelihatan. Pas Marcel masuk mesin X-ray, ususnya kagak ada. Emang orang lambung doang. Berarti nggak pernah ngerasain lapar dong. Kagak, buset bos kita tahu sendiri. Dari dulu nggak pernah ngerasain lapar Iya, gimana? Marcel mah buset nggak pernah makan. Kalau mau makan tinggal depan air purifier. Diisi asap dong. Tapi memang khusus sama Alip tadi itu. Maksudnya Marcel tuh kenapa banyak nih biasanya kan kalau kita baru kenal sama orang kita menjilat kan. Maksudnya ketika kita menjilat biasanya orang nggak nyaman. Iya, Nah biasanya bos-bos ini
tahu kalau Marcel menjilat, tapi mereka tuh sah-sah aja. Sah, padahal udah tahu. Udah Bang. tahu kalau Marcel menjilat, tapi mereka ya udahlah nggak apa-apa lah. Iya. Karena kalau mereka apa ya, takutnya kalau mereka menjauh dari Marcel, takutnya ada bencana. Benar kan. Takutnya kalau misalkan nih bos-bos malah ngebalikin Marcel kayak ngatain Marcel atau menghujat Marcel, itu ngerinya dosanya double, Bang. Benar. Soalnya kan Kayak dianggapnya dosanya menghina manusia dan juga benda mati. mungkin Marcel kan menjilatnya juga gue perhatiin menjilatnya kagak menjilat yang ini banget gitu. Menjilatnya masih soft gitu ya Ini kan. soft. Masih santai lah. Contohnya Kan. perbedaannya gimana yang nggak soft? Menjilat sama soft? parah. Misalkan menjilat parah kan ada lah ya kan. Masih kan menjilat parah abangku ya Iya. kan. Oh, Respect ya itu kan. soft. Itu soft ya Iya. kan. Yang hard. Bang pinjam 200 dong. Itu bakal gak menjilat. Langsung Sombong. menjilat, kan. Jadi kalau menjilat yang soft tuh gini, mungkin ya. Abangku. Respect. Menjilat yang hard banget nih. Anjing. udah kurang lanjut aja. Tapi memang salah satu juga kelebihan Marcel adalah kenapa bisa dia dekat sama bos-bos nih teman-teman semua. Itu gara-gara apa? Karena Marcel selalu ready kapan aja ketika butuh. Oh iya. Iya, pulang kerja jam 1. Ditelepon jam 3 suruh datang dah. Datang. Nah, jelasin dong jam 3 apa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi ya kan kerja Pulang lagi syuting jam 12, tiba-tiba bos-bos bilang, Marcel kita nongkrong-nongkrong jam 4 pagi. Iya. Datang. dia Cuma untuk ngobrol-ngobrol, ya nanti di sana ngobrol-ngobrol juga. Ngobrol biasa, Ngobrol iya. biasa. Bahkan mungkin ya di sana juga dia bercanda terus yang mana mungkin bisa disuruh stand up kan nggak ada yang tahu juga. Kita yang di sini kita nggak tahu, siapa tahu dia disuruh kerja lagi di sono kan nggak ada yang tahu. Tuh lu bayangin kenapa Marcel bisa sekaya sekarang. Iya. Waktu yang dia pakai untuk istirahat itu digunakan untuk bergaul, Silaturahmi. untuk silaturahmi. Yang mana di Menjaga Islam, link. yang mana di Islam itu memperbanyak rezeki dengan cara silaturahmi, Pak. Iya benar. Perbanyak silaturahmi akan membuka pintu rezeki. Tuh kan bang. Mungkin kita juga nggak pernah tahu kan, mungkin bos-bos itu manggil jam 3 pagi, jam 4 pagi kan. Kita nggak pernah tahu, mungkin di sana memang ngobrol-ngobrol biasa. Benar. Pas kita cek kan disuruh bersihin air mancur. Bisa jadi. Anak-anak lu gajian semua di sono lu baru bersihin air mancur. Tapi mungkin bersihin air mancur, sekali bersihin air mancur 200 juta. Dolar, Iya, mainnya mah dolar, $200, $1.000. Tapi memang Ya gimana bos, kita kan emang mukanya kayak ikan sapu-sapu. tapi benar loh. Gini loh, kalau menurut gue ya, setinggi strata sosial itu, semakin kita tinggi strata sosial kita, semakin kita punya banyak uang nih, ketika kita butuh orang nih dan orang itu nurut, kita semakin sayang sama dia loh. Iya, semakin ini bang, apa sih namanya kalau misalkan jor-joran? Nih jauh-jauhan. Nah. Misalnya gue jadi triliuner, harta gue misalnya 10 triliun. Amin. Alip misalnya kan, Lip, sini Lip, jam berapa nih bang? Jam 3 pagi, tiba-tiba dia ini. Gue merasa dihargain loh. Iya, Wah, gue kasih duit semua. Lu mau apa nih? Gue mau beliin apa? Barcelona, gue beliin Barcelona. Makanya Marcel kan emang kalau tipe langsung habis syuting jangan lagi tuh dia cuma sama bos-bos diusapin. Kita ada orang nanya, "Ih, saya Mas kucing toko." Dan Marcel bang, gokilnya dia ya. Kadang tuh bos-bos udah percaya sama dia. Bos-bos udah seneng sama dia. Bos-bos rela untuk membagikan rezekinya ke Marcel. Masih suka nolak kadang-kadang. Iya, Bang. sangar. Gue pernah lihat di depan mata kepala gue sendiri dikasih sama bos besar $3.000. Pres. Katanya dia, aduh abangku, jangan abangku. Abangku udah terlalu baik ya kan. Kata gue kesempatan nih, 2.000 bang. Tapi emang gue apa namanya? Langsung jember. Kesel kan kasih tahu. Enggak, tapi sama dia ditolak. Sama dia ditolak. Oh gitu gue ikut ya. Iya, benar. Jangan abangku, langsung gue. Tapi emang Sampai dipaksa. Udah ini katanya. Kalau atau enggak, kalau misalkan enggak aku kasih kameramenmu, katanya gitu. Kasih ke gua. Kasih ke gua. Kan nanya gua. Akhirnya kan kagak jadi. Kagak jadi. Dianya yang udah enggak usah. Nggak usah lah, kasih kicuy aja gitu kan. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah $3.000 dikasih ke singa. Kalau gitu mah mending buat lu $2.000 ya lumayan. Kagak, kalau gue mah lebih ningkat. Jadi waktu itu Marcel ngomong gue jangan diambil ya, gue nurut. Oh, artinya mungkin dia tahu itu ketika itu nggak diambil itu akan menjaga linknya dia. Iya, gue rasa itu bang, yang dia hargain di situnya. Nah, Marcel juga kan ternyata memang disuka sama bos-bos itu gara-gara dia adalah pemecah suasana. Banget. Wah, bos-bos kan hidupnya udah mikirin bisnis. Iya, benar. Udah mikirin usaha. Udah puyeng pokoknya dah. Iya, lu yang ngomong, lu yang kaki gimana sih? Kan ada masuk kamera. Iya, maaf. Emang terus
Jadi nggak besok mungkin bertiga aja deh. Jangan gitu, Bang. Terus. Kagak, dia lagi gatel kasihan. Gatel. Karena memang itu Marcel pemecah suasana. Jadi memang bos-bos kan udah mikirin bisnisnya. Belum lagi kalau mikirin mertuanya kan, wah lagi rebutin usaha kan nggak pernah tahu. Warisan berarti. Warisan berantem warisan. Tahu-tahu Marcel datang sebagai pemecah suasana. Karena walaupun mungkin dia nonton Netflix nonton mungkin nyanyi konser, tapi kalau ketika Marcel memberikan hiburan di depan matanya langsung itu terhibur dia. Benar. Karena gue pernah bang waktu itu ikut Marcel. Terus sebelum Marcel datang, itu ruangan sepi banget. Oh. Sepi banget. Gak ada orang sama sekali. Salah gedung. Masalah gedung. Iya, Saidah yang lo masukin tuh. Lantai 8 Marcel. Lantai Iya, 8. akhirnya naik lantai 8. Itu ruangan sepi bang. Kayak orang lagi di ruangan itu tuh ngobrolin pengeboman aja gitu, kayak sepi banget gitu, serius banget. Tapi pas Marcel dateng bang, wow itu pecah banget, semua rame bang. Orang di situ kayak melukin Marcel, teriak, wah Marcel, TV dihancurin, ya kan, speaker dibuang-buang. Semeriah itu bang, pokoknya. Ketika Marcel datang semeriah itu. Karena Marcel tuh apa ya, ibaratnya kalau di barang-barang Marcel tuh kayak konfeti. memang benar-benar tang gitu kan. Ketika dia digunakan langsung meriah dan juga berisik gitu kan bang. Dia kalau memang lagi diam ya diam, tapi kalau lagi memang pengen ceria, tapi dan itu diharuskan sama bos-bos untuk ayo dong, langsung tiba-tiba dia berdiri di depan, tiba-tiba dia yel, terus gitu dia stand up, dan dia tiba-tiba gombal-gombalin, nyanyi-nyanyi. Karena kalau lihat Marcel nyanyi kan ya unik ya, kayak apa ya, kayak lihat balon-balon bengkel lagi nyanyi. Yang begini-begini. Karena Marcel tuh kalau ke setiap tempat tuh dia membawa aura positif. Betul. Jadi dia tuh kalau orang lihat itu kayak merasa terhibur gitu ya kan. Makanya Marcel sering hibur-hibur di mana aja, orang udah ketawa dar kan. Pernah waktu itu saking ketawanya banyak nih, Marcel ngapain? Nelan kembang api. Itu mah jangan kata bos itu mah seluruh dunia planet Mars juga ketawa itu kalau lihat orang ngelihat. nelan kembang api. Iya. Dan Marcel tuh memang kenapa ya? Emang kan bos-bos paling senang sama orang-orang yang selalu merendah. Kan kadang-kadang gitu. Menurut gue ada ini pelajaran buat teman-teman semua. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang yang punya posisi, kadang-kadang kita sok pinter. Ya, Gelas penuh, kayak gelas penuh. nggak kepake. Nah, Marcel tuh kayak gelas kosong. Benar. Gelas kosong dan selalu merendah. Banyak orang yang merendah kalau ketika ketemu sama orang kaya, tapi merendah tiba-tiba langsung sosok pinter. Iya. Nah, Marcel nggak pernah. Dia merendah gitu, merendah, toto di bubi aja. Marcel nih ya, merendahnya dia tuh bahkan sampai ke hal-hal yang mungkin dia kuasain bang. Kadang kan kita merasa egois ketika sesuatu udah Yang ngebahas ada di bidang yang sendiri, ada di bidang yang kita yang kita kuasain, kuasain, kita jadi kayak wah kita pengen show off nih. Betul. Tapi Marcel itu merelakan itu semua demi link yang dia jaga bang. Benar. Sifat merendah itu penting banget ya buat kita semua teman-teman, karena kita nggak pernah tahu kita ketemu sama orang penting yang ngasih orang-orang yang bermanfaat buat kita di masa depan. Bahkan kadang-kadang Marcel sama orang-orang yang mungkin dia belum tahu itu bos apa enggak, dia tetap rendah. Tetap loh. iya, itu yang kita respect bang. Bahkan salah satu contohnya aja, dia tuh salah satu orang yang lu perhatiin deh, dia following dia kan banyak banget dan dia emang gampang banget follow orang. Iya. Gua aja kalau misalnya nggak kenal atau belum nongkrong, gua nggak mau follow back dia. Kalau dia cuek dia. Kalau dia cuek. Secepat itu dalam bisa kenal sama orang baru tuh dia. Iya. Dia pernah cerita sama gue sih itu kalau itu. Emang gue gampang follow-followin orang. Tapi yang nggak jelas gue mute. Tapi emang sifatnya Marcel merendah jadinya. Nggak ke orang atas juga. Maksudnya ya merendah lah, kan siapa aja bisa ngumpul sama Marcel. Betul. Gitu. Ada kuat dari tadi. Tapi memang dia juga tahu timing yang tepat sih menurut gua. Kadang-kadang gini, Marcel tuh walaupun dia merendah, dia juga berusaha menghibur bos-bos, tapi dia tahu timing yang tepat. Misalnya apa? Misalnya bos-bos ulang tahun atau apa, dia telepon atau dia video call atau dia kasih hadiah. Nah, itu kadang-kadang tuh timingnya tepat tuh. Seringnya ini bang, ngucapin lewat video. Nah, Pernah waktu itu sehari dia full di studio atau enggak di luar. Diem dulu. Itu ngucapin ulang tahun dong bang. Selamat ulang tahun buat ini. Udah kelar. Selamat ulang tahun buat ini. Udah kelar ya kan. Terus tuh bang, selamat ulang tahun tuh. Sampai sekarang tuh bang di depan. Jadi dia dalam 1 tahun teman-temannya udah dirapel. Oh iya. Jadi tinggal ngirim doang. Tinggal ngirim. sekarang Ya Allah udah nyiapin. bagi Kok bajunya sama? bagi bos-bos itu diucapin ulang tahun pakai video sama artis yang mungkin bagi dia lucu, itu sesuatu yang bermakna. Benar banget. Hiburan itu. Apalagi Marcel kan kasih, waduh pas lihat kasih videonya gini kan, aduh bukannya kayak Sumiati tuh.
apa ya, kayak senang aja gitu. Iya, senang. benar. Paling itu sama apaan? Apa? Ente dulu tadi. Kalau dari suara ente dulu. Nah, emang dia memang suka ucapin video call karena dia tahu banget timingnya tepat gitu kan. Bahkan kadang-kadang dia nggak malu untuk keluarin sedikit uangnya dia untuk kasih ke bos-bos itu kan, biasa kan bos-bos yang ngasih kan. Iya. Dia tetap ngasih juga. Kayak dia nggak mikir bahwa barang yang gua kasih juga kayaknya nggak bakal dipakai sama Iya. bos. Tapi dia Iya, menyampaikan ada niat itu. Ada niat. Walaupun ya tidak seberapa mungkin bagi orang yang dia kasih, tapi niatnya itu. Iya. Ngasih jadi orang yang maksudnya nih gue juga niat lo untuk nyenengin lo gitu. Kayak misalkan contohnya ngasih ke bos nih, misal wah ulang tahun nih dikasih tas kan sama dia. Dia beli tuh bang tas. Tas-tasnya yang mahal lagi. Wah. Dibeliin tas sama dia, cuma di dalam tasnya ada kertas kecil kan. Balikin mobil aja bang. Ternyata emang masih ada maunya juga. Tukar tambah langsung. Enggak, tapi dia ikhlas Iya, dia. Tapi dia pernah gue lihat ya, kita lagi naik mobil bareng-bareng, tiba-tiba dia turun, bang gue turunnya, lu mau kemana? Kata gue apa mau ngecat zebra cross apa gimana? Dia turun buat pindah ke mobil bos-bos. Oh iya benar. Jadi dia naik mobil sama bos karena bos itu bilang, lu naik mobil sama gue dong. Jadi dia pindah sama mobil yang bos itu, dia langsung naik mobil. Padahal kita di belakang tuh. Iya. Artinya apa? Timingnya tepat. Dia tahu nih bos-bos ini lagi pengen dihibur di mobilnya, Iya. naik dari situ. Naik. Walaupun kita nggak pernah tahu, mungkin di situ sudut AC kan. Gangguin sopir ya kan kita nggak tahu. Ganti Sekarang kopling ya, laba-laba. ganti kopling. Kenapa sih? Ganti kopling. Timingnya tepat. Menurut lu timing tepat bagus gak dia? Dia tuh terkenal di stand up Indonesia, stand up Indo lah. Salah satu komika yang paling pinter manfaatin momen dia. Oh iya, setuju. Dari segi lomba stand up, dari segi stand up di depan orang-orang yang besar dia bisa berhasil. Nah, itu Kepekaannya ya. iya. Kepekaan. Apalagi dan itu juga kelihatan dari cara dia maksudnya ketemu orang-orang baru atau orang-orang besar, Bang. Ya benar juga sih. Kelihatan dari dulu dia kan ibaratnya keluar Suca aja kan 20. 30 apa ya? 20. 20 ya? 28. Tapi kan momen-momen dia pas juara di Iya. Partikelir di depan senior. Iya. Terus apalagi di depan depan besar gitu kayak yang kata Panji jangan sia-siain 5 menit itu. Nah, Marcel salah satu orang yang tidak pernah gagal melakukan itu. Gue pernah ngobrol sama Yuda Brajamusti gitu. Dia adalah orang yang selalu berhasil Untuk memanfaatkan manfaatin 5 menit. kesempatan apapun. Iya. Jadi ya gitu kelihatan, makanya walaupun mungkin bagi kita kesempatan biasa aja, bagi dia mungkin wah ini berharga banget Iya, gitu. Nah dia selalu Dia nggak manfaatin. ngelihat itu kesempatan besar kayak itu kesempatan kecil. Maksudnya dia nggak ngelihat efeknya. Iya langsung. Mau nih efeknya kecil kayak ke depannya, mau nih efeknya besar ke depannya dia udah nggak peduli. Sikat aja, pokoknya Iya. udah penting. Sebagus mungkin. Iya. Soalnya Marcel jago ngederek sebenarnya. Jago Ngedirect. Ngederek iya. Iya. Ya kan Ngedirect mobil dong. iya ngederek Iya. mobil ya kan, jago ngederek. Makanya kalau misalkan komunitas lagi bikin acara gede tuh Marcel datang, jadi seneng gitu. Jadi timingnya pas banget ya kan. Disuruh berdiri ya kan, disuruh Oh iya. maksudnya disuruh teriak-teriak. Pokoknya yang bikin buat bensinnya dia dah pokoknya dah kan. Iya. Dulu sempet dicap sebagai si paling menonjol. Iya. Marcel. Karena kan dulu kalau nggak salah pernah di stand up gunung ya. Kalau nggak salah Marcel tuh menghibur juga, padahal komik-komik. Dia bukan line up Iya. padahal. Dia bukan, dia guling-guling segala macamnya. Kalau nggak salah dari gunung sampai Semeru ya. Tapi emang menghibur. Ternyata sifat menghiburnya itu dibawa ke lingkungan bos-bos. Iya. Dan orang-orang juga pada diem kan, wih ada lahar kering. Bukan lahar kering. Tapi emang kudu begitu sih, brother ya kan. Maksudnya kita harus menonjol gitu. Kalau nggak ada dia, siapa yang mau menghibur lagi, betul nggak? Gak? Benar. Pasti kalau disuruh yang lain juga pada malu pasti. Benar. Iya, dan dia mengurangi Iya deh, Kemaluan. apa namanya? Rasa malu itu. Naruh rasa malu dulu ya kan buat Bener, dan itu yang mahal. bener ya kan. Karena nggak semua orang loh. dan ketika Marcel udah ada di level sekarang, yang dulu nyuruh-nyuruh dia kayak gitu, udah nggak ada ini ya. Bener. Nggak ada apa sih namanya? keberanian. Nggak ada keberanian Iya. karena ya udah lebih sukses Marcel. Iya. Tapi Marcel tetap kayak gitu di bos-bos yang lebih gokil lagi. Bener-bener. gitu. Makanya ya bos-bos pada senang sama Marcel karena Marcel tuh naruh egoisnya dulu sebentar untuk menghibur teman-temannya gitu. Gaya favoritnya Marcel gini tuh, kalau ketemu bos-bos. Kan sopan banget. Sopan gitu, banget dilihatnya. Ah. Foto kulitnya mundur. Apa namanya? Basreng apa sih? Goreng. Busikan. Pusing kali, pusing ini putih. Gaya favoritnya kan gini kan. Orang biasanya busik
kalau kena kuku ya. Kalau dia mah gini aja udah pusing. Iya. Kagak usah digituin. Diginiin dong. Udah pusing kan. Tapi memang kalau menurut gue ya, Marcel itu memang kita harus akui jago menjilat. Tapi menjilatnya dia itu menjilat yang menyenangkan. Iya. Nah, ada orang menjilat tapi nyebelin. Nyebelin. Contohnya. Banyak. Parah ya. Semua orang. Banyak. Ada orang yang menjilat karena menginginkan sesuatu, pastilah menjilat pasti menginginkan sesuatu. Iya. Tapi nyebelin. Apa sih orang menjilat? Berlebihan. Kalau Marcel tuh pas dan menyenangkan. Iya, benar. Jadi orang juga senang dijilat-jilat sama dia. Ibarat kalau kita ke tempat panti pijat, Marcelnya LC. Iya benar. Jilat aku dong. Iya. Materi jilatnya Marcel kurang lebih dari siapa sih, Bang? Aku tidak mau. Enggak kan, enggak semuanya. Iya. Kadang ini kita nih ya sebagai kreatifnya Marcel tuh, kita kayak suka ngasih Sel, materinya kayak gini, materi yang kita kasih paling cuma 30%. Benar. 70%-nya sama Marcel yang improve. Improve sendiri. Materi yang kita kasih tuh dikembangin sama dia jadi segokil Marcel ya itu. Dan lucunya, gara-gara dia menjilatnya bagus, bos-bos itu kayak merasa punya saudara baru. Ngerti nggak lo? Kayak Marcel tuh nggak pernah dianggap teman, selalu dianggap adik angkat. Adik angkat. Bener. Adikku Marcel. Makanya lu kalau ngelihat Facebooknya Marcel itu status saudaranya banyak, Bang. Nah, Dan benar. itu bos-bos semua. Benar. Paman dari ini, Oh, iya, benar. ponakan dari ini. Benar. Facebook itu, Bang. Gue Banyak pernah cek banget waktu ya itu. kemana-mana Sumpah, gue pernah cek, Bang. Lu kalau nggak percaya, gue ituin videonya. Dan memang bener sih kalau kita ketemu sama Marcel, jalan sama Marcel, tiba-tiba ada cewek yang gayanya parlente banget. Adikku Marcel, ada bos-bos yang naik mobil, Asli. mobil jeep yang gede. Asli. Adikku Marcel, kata gua, kok mereka mau ya? Saudara sama bandalem gitu. Karena pada hasilnya juga kadang-kadang kan kita kalau nganggap adik-adian, kalau adik-adiannya juga bikin malu atau tanda kutip Ah bener. malu deh kalau gua ngakuin dia adik ya. Tapi bos-bos itu tidak malu. Oh iya bener. Benar, Iya, benar. iya, Ya ngapain malu karena Marcel itu membawa keberkahan buat orang yang di ini dia. Bener nggak bos-bosnya? Bener. Mau tempo hari pun lihat, woi adikku, woi kan. Oh, yang bosnya buat temen nih kan. Bang, itu beneran adik abang? Iya beneran. Saya kira bambu kering kan. Masa kalau yang di Marcel tuh kalau dari jauh, dilihat dari jauh tuh kayak bola api. Kayak telu ya? Iya kayak itu lu anjing. Orang juga ngeliat buset dah. Tapi berani orang untuk Tapi dia adik. memang orang kaya ini memang hiburannya bukan cuma hiburan, karena memang mereka itu pastinya ingin berbagi kasih. Salah Iya, satunya mengangkat saudara Marcel. Kita nggak mungkin sebutin siapa-siapa teman-teman, tapi asli banyak banget. Banyak. Kalau boleh bilang konglomerat papan atas tuh kakak-kakak asuhnya Marcel semua. Iya. Sangar emang. Bukan cuma pejabat ya, bukan cuma orang-orang kaya dan bos-bos sih. Bahkan sampai yang gokil-gokil yang bisa, wah gokil dah, gue nggak bisa Satu ngomong lagi sih. nih, bukan Marcel yang ngaku-ngaku ya. Iya. Jangan salah, jangan sampai, Marcel ngaku-ngaku jadi adik angkatnya konglomerat. Bukan. Konglomerat itu yang ngaku-ngaku. yang ngaku-ngaku jadi kakak angkatnya Marcel. Kenapa? Karena merasa ada kedekatan, dan Marcel pun juga memang baik-baik aja. Itulah kelebihannya Marcel tuh. Iya. Mampu menempatkan diri dengan baik, jadi punya link di mana-mana. Iya. Dan itu yang kita pelajarin juga. Itu kita Maksudnya pelajarin timnya juga. Gitu, kok bisa dia bisa gini. Walaupun mungkin ada beberapa anak-anak di sini yang memakai link itu bukan untuk ke bos-bos, tapi untuk wanita. Salah dong. Siapa? Tapi menurut gue ya, bos-bos ini merasa dirinya ketika memberi itu dia memberi di tempat yang benar. Benar kata tadi, mungkin kalau dia memberi itu ya berasa beramal. Kayaknya kalau kasih daripada duitnya gue pakai buat untuk hal-hal yang tidak baik, Masih orang-orang gak jelas. betul, Iya. atau mungkin terlibat teroris mungkin, Iya, nggak tahu kan, nggak ada yang tahu. atau mungkin kudeta atau mending duit gue untuk berkahi Marcel Iya. atau berkahi timnya mungkin, Karena bisa jadi juga gini, atau Bang. invest. Bisa jadi juga gini, karena Marcel kan mungkin dapat rezeki yang banyak dan mudah dari berbagai orang. Dan mungkin itu karena rezekinya dia yang disalurkan, karena Tuhan juga tahu rezeki yang dikasih untuk dia dikasih juga untuk orang lain. Betul. Gitu. Iya. Bener. Iya. Makanya dia mungkin rezekinya kan nggak berbentuk rezeki itu kan bukan berbentuk cuma uang doang, tapi kan bisa kesehatan, bisa teman yang baik, teman yang bisa ngelindungin ketika punya masalah. Mungkin Marcel itu rezekinya dari dia suka ngasih kita, ngasih yang di bawahnya gitu. Dan menurut gue ya, kalau kita punya saudara banyak nih, ketika kita lagi terguncang mungkin karir atau mungkin keuangan atau mungkin kesehatan, yakin gue orang-orang ini yang baik-baik sekitarnya Marcel ini
langsung bergerak semua tuh. Iya. Dan itu udah terbukti. Dan auto itu bang. Dan auto. Iya, tanpa Marcel pinta, tanpa Marcel suruh, itu tergerak sendiri bang. Nah, karena orang-orang kaya ini itu merasa kalau misalnya dia dekat sama Marcel, ketika Marcel ada masalah segala macam, mereka langsung menawarkan bantuan tuh. Iya. Bukan Marcel yang nelfon, bisa bantu gue? Enggak. Lu ada apa? Apa yang bisa gue bantu? Itu saking dekatnya tuh. Bahkan nggak pakai telepon bang. Langsung sebelah Marcel, lu kenapa Sel? Padahal lagi di Australia. Lagi di luar negeri. Makanya inti kan kita tanamlah kebaikan tanpa harus mengingat, maka Tuhan akan membalasmu dengan cepat. Itu yang ditunggu dari tadi. Quotes kicuy. Baru kelas satu episode. Nah, ya guys, pokoknya mungkin cuma itu yang bisa kita bahas tentang Marcel, tentang dari versinya Alin, Egy, Kicuy, Guarante. Kenapa sih Marcel bisa deket banget sama bos-bos VIP itu? Bukan VIP ya, bos-bos VIP. Jago bergaul lah, jago maling, jago. Dan itu sebenarnya kita bisa pelajarin. Benar. Karena kita hidup itu nggak ada namanya pertumbuhan di dalam kesendirian. Iya. Bertumbuh itu harus bareng-bareng. Benar. Gitu. Nah, quotesnya bagusan ini. Artinya apa? Memang benar-benar Marcel tuh mempraktekkan dan dia bisa bertumbuh besar gara-gara ada orang-orang yang sayang sama dia, orang-orang yang sayang yang punya kuasa juga. Benar. Karena kalau misalkan tanaman tumbuh hanya satu, dia hanya tanaman, Bang. Iya. Yes. Tapi kalau tanaman tumbuh beramai-ramai, itu menjadi ladang. Jadi kebun. Yang mana banyak hewan-hewan yang lainnya juga bisa ikut hidup di situ, Bang. Iya, benar. Dan petaninya juga ikut serta. Nah. Benar. Artinya Marcel tahu timing yang tepat, tahu menjadi seorang petani yang baik untuk menuai di masa yang tepat. Wah, itu yang gua tunggu. Ini baru quotes, kalau ini cuma rima. Kalau intinya sebenarnya kita bisa belajar lah. Tim LMP ini juga siap bertumbuh bersama Marcel, siap belajar sama-sama dia, dan siap dukung karya-karya dia, dan siap belajar cara menjilat yang benar. Oke teman-teman tuh semua, di sini dulu, sampai sini dulu ya konten kita kali ini di podcast Ngomongin Marcel. Penasaran kan nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya di episode yang lebih seru lagi. Pokoknya terus dukung konten ini biar konten ini terus ada terus buat kita bisa Ngomongin Marcel. Jangan lupa komen. Yes. Komen, pancing kami untuk membahas apapun yang ingin kalian tahu tentang Marcel. Benar. Pokoknya apapun yang kalian pengen apa, bahas apa kita bahas. Atau gini, mungkin ada penawaran lagi dari kami untuk kalian. Kalian pengen ngomongin Marcel sama si ini dong. setuju. Bisa. Ada bintang tamu yang ikut ngomongin Marcel. Betul. Benar. Ya. Boleh itu. Tinggal komen aja. Oke guys, ketemu di sini dulu ya, sampai sini dulu ya di podcast Ngomongin Marcelnya. Ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap dukung konten ini ya, terus nonton dong. Subscribe channelnya Marcel dan nonton juga acara-acara lainnya ya. Tetap di sini di podcast Ngomongin Marcel. Bos penjilat.